Halo, ketemu lagi dengan saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini saya akan bahas sesuatu yang sangat-sangat menarik dan penting banget, serius penting banget karena ini akan bicara tentang soal apa sih kesalahan finansial terbesar bagi anak muda, terutama yang baru menikah ya, terutama yang baru menikah. Jadi kalau Anda baru menikah atau Anda akan menikah, sebaiknya Anda dengarkan ini. Dan kalau misalnya Anda orang tua yang udah lama menikah tapi punya anak yang nggak tahu, anak, teman, saudara, ponakan, siapa yang mau at one point akan menikah, Anda sebaiknya Anda share hal ini juga karena ini sangat-sangat penting banget. Dan kalau Anda sudah menikah dan Anda sudah melakukan kesalahan ini, share ini kepada teman-teman Anda supaya tidak melakukan hal yang sama gitu. Karena buat saya ini menjadi satu concern banget buat saya karena banyak banget orang yang melakukannya, banyak banget orang yang melakukan kesalahan ini, dan ini akan jadi kayak financial pitfall gitu ya, benar-benar kayak jadi apa ya, ini akan jadi jebakan finansial bagi Anda, dan ini nggak akan berlangsung dalam waktu 1-2 bulan aja. Ini akan jadi apa ya, semacam kayak pasir hisap uang Anda untuk berpuluh-puluh tahun ke depan. Kayak ini kan jadi bahaya banget. Nah, jadi apa jebakannya dan bagaimana cara menghindarinya saya akan share kepada Anda. Tapi sebelumnya, saya ingin mengundang Anda dulu untuk memfollow akun Instagram online D7 @online D angka 7 @online D7, karena di sana saya juga sharing banyak banget tentang tips jurus strategi tentang keuangan finansial, bagaimana cara membangun passive income, bangun peternakan uang, tentang business entrepreneurship, dan banyak banget. Bahkan tentang digital marketing pun saya juga share di sana. Bagaimana kalau misalnya saya habis ikut seminar, ngobrol sama partner atau mentor-mentor saya pasti akan share juga di sana. Saya banyak banget berbagi di sana, bermanfaat banget. Makanya Anda harus follow akun Instagram online D7, sekali lagi @online D7. Dan kalau misalnya Anda belum melakukannya, silakan Anda bisa download ebook bagaimana caranya membangun peternakan uang. Sekali lagi, membangun peternakan uang. Kalau Anda ingin punya yang namanya peternakan uang, ada ebooknya gratis. Anda bisa download di bawah ini, ada linknya di description video ini, ada linknya. Anda bisa download gratis. Bagaimana step by step membangun peternakan uang, itu penting banget buat Anda. Jadi untuk membantu Anda mencapai yang namanya financial freedom, saya share untuk Anda gratis. Ebooknya dari bawah, silakan Anda klik linknya, Anda bisa download for free, nggak perlu bayar sepeser pun. Oke. Nah, balik lagi ke topik kita tentang kesalahan finansial terbesar anak muda baru menikah. Jadi gini ceritanya, beberapa waktu yang lalu teman saya nelpon. Jadi teman saya ini baru nikah, dia bilang, "Deh, sekarang lagi nabung nih," gitu. Saya tanya, "Nabung buat apa?" Nah, ini ya nih, Anda harus dengar nih. Nabung untuk beli rumah. It's the biggest financial trap ever. Ini adalah satu jebakan finansial terbesar yang banyak banget dilakukan oleh pasangan-pasangan muda. Karena sebelumnya tinggal sama orang tua, sekarang nikah, suami istri, pengen tinggal sendiri, beli rumah. Rumahnya nggak salah, tempat tinggal penting banget. Oke, kalau mau tinggal berdua doang, merdeka dari PIM, dari Pondok Indah Mertua, why not gitu ya. Tapi yang kata kunci yang salahnya itu adalah di kata belinya. Kenapa? Saya bilang sama teman saya, "Kenapa kamu beli?" Karena dia bilang, "Ya kita ya pengen dong punya rumah sendiri." Mereka sekarang ngontrak, kondisinya ngontrak, dan mereka ingin punya rumah sendiri. Dan menurut saya ini adalah satu kesalahan finansial yang sangat 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 besar banget. Kenapa? Saya tanya, "Kenapa kok pengen beli? Kenapa nggak ngontrak aja?" Mereka bilang, "Ya ini kan pengen dong punya rumah sendiri. Manfaatnya apa?" Saya tanya, "Ada manfaatnya nggak secara finansial?" Jawaban mereka apa? "Ya ini kan hitung-hitung investasi, nanti nilainya naik, bisa dijual." Oh iya? Jadi gini, Anda harus bedakan properti untuk investasi dan properti untuk tempat tinggal. Kenapa? Karena properti untuk tempat tinggal, kalau Anda bilang ini bisa investasi nilainya naik, Anda dalam masalah besar. Kenapa? Bayangin, ini rumah tempat tinggal Anda, dan Anda berpikir mau Anda jual nantinya, kan nggak mungkin banget. Setahu saya, orang-orang yang menjual rumahnya itu bukan karena mereka mau kaya, tapi karena duitnya habis. Bener nggak? Bayangin deh, kalau orang sampai jual rumah tempat tinggalnya, lalu nggak ngerti, biasanya itu dalam kondisi yang ekonomi yang tidak baik biasanya, dalam nggak ngerti apa, bisa jadi mungkin suaminya ya amit-amit itu ya, baru pekerjaannya entah entah baru pindah atau hilang atau bagaimana, atau ada utang atau ada masalah finansial, baru biasanya mereka akan menjual rumah tempat tinggalnya. Hampir nggak ada loh orang jual rumah tempat tinggalnya karena nilainya udah naik. Hampir nggak ada gitu. Dan
yang namanya rumah buat investasi, rumah tempat tinggal, itu jangan disamakan dengan investasi. Kalaupun gini, Anda beli rumah tempat tinggal, let's say biar gampang ya ngitung-hitungnya, biar gampang, anggap aja harganya 1 miliar deh, biar gampang hitungnya sekali lagi ya. Harga disesuaikan dengan kondisi masing-masing, tapi anggaplah 1 miliar. Apakah Anda akan beli rumah 1 miliar dengan uang Anda sendiri, uang cash 1 miliar? Kan hampir nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin. Bahkan orang apa ya, ya apa namanya kayak pengembang properti sekelas Agung Sedayu Group aja, dia beli propertinya pun pakai uang bank kok, pakai uang orang lain kok. Jadi apalagi kita gitu ya, sebagai orang yang biasa-biasa saja, beli rumah nggak mungkin pakai uang sendiri, pasti pakai uang bank. Yang kita bayar di depan biasanya apa sih? DP-nya. DP-nya biasanya 30%. Jadi bayar 30%, cicilannya 70%. Nah, eh, sisanya ini yang biasanya kita sewa, kita pakai KPR. Kita pakai KPR, bank nalangin, kita bayar ke bank plus bunganya 700 juta plus bunga, let's say biar gampang 12% setahun atau 1% sebulan. Kita nyicilnya 20 tahun. Nah, nyicilnya 20 tahun. Artinya bayangin kalau 12% sebulan, setahun, berarti 20 tahun. Biar gampang aja ngitungnya. Kita nggak pakai bunga menurun, bunga nggak usah deh. 12% setahun, artinya dalam 20 tahun jadi 240%. Ya, bener kan? Dan 240% artinya itu naiknya aja udah 2 kali lipat gitu loh. Udah 2 kali lipat lebih. Jadi kalau sekarang Anda bayar 700 juta, ketika Anda selesai mencicil, itu mungkin udah jadi 2,1 miliar. Karena bunganya aja 240%. Ya anggaplah 2,5 miliar akhirnya Anda bayar. Dalam waktu 20 tahun. Dan saya nggak bilang KPR salah, saya nggak bilang berhutang salah. Yang salah adalah ketika kita menggunakan utang sebagai utang yang buruk. Ini yang jelek secara finansial. Utang yang buruk definisinya apa? Gampang banget. Utang yang Anda bayar pakai uang Anda sendiri. Anda kerja pontang-panting, 700 juta Anda harus cicil dong sekarang. 700 juta. Artinya 700 juta dibagi 240 bulan, 20 tahun. KPR 20 tahun. 240 bagi, itu baru pokoknya aja. Nanti ada lagi bunganya 1%. Bunganya 1% itu udah 7 juta sendiri gitu loh. 700 juta, bunga 1% 7 juta. 7 juta bunganya doang plus pokoknya. Pokoknya besarnya adalah 700 juta dibagi 240 bulan. Anda hitung sendirilah berapa Anda harus bayar per bulan. Itu simplified banget. Yes, nanti di jalan ada biaya-biaya lain lagi, biaya notaris, macam-macam lah. Pajak ini, pajak itu, BPHTB dan lain-lain. Belum lagi ada uang biaya appraisal bank dan lain, banyak banget biayanya. Belum lagi nanti untuk maintenance rumahnya sehari-hari, itu banyak banget biayanya. Ini adalah financial pitfall bagi orang-orang yang pasangan baru menikah. Ini adalah financial pitfall yang sangat-sangat problematik banget sebenarnya. Cuman kenapa orang pasangan muda tetap pengen beli rumah sendiri? Karena nggak ngerti, karena nggak ada yang ngajarin. Karena sekolah kita dari TK sampai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 nggak pernah diajarin tentang finansial, nggak pernah diajarin tentang bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana mengambil keputusan finansial untuk hal yang penting seperti punya rumah. Kenapa punya rumah ini penting? Karena rumah adalah salah satu pengeluaran terbesar yang Anda akan miliki seumur hidup Anda. Salah satu yang terbesar. Mungkin bisa lebih besar lagi kalau misalnya Anda beli jet pribadi, Anda beli kapal pesiar pribadi, yes, itu lebih gede daripada rumah. Tapi pretty much all in all, yang paling gede pengeluaran Anda adalah beli rumah. Dan kalau misalnya rumah Anda ambil di depan kayak Anda baru nikah, masih muda, masih awal-awal merintis kehidupan finansial Anda langsung beli rumah jedar, itu sama aja kayak Anda main game baru mulai langsung lawan raja terakhir, men. Itu danger banget ya susah gitu. Ya udah akhirnya kita ke-trap aja di sana. Kayak bayangin selama 20 tahun Anda nggak akan pernah keluar dari yang namanya jebakan finansial ini. Sedih banget. Sekarang bayangin kalau misalnya rumahnya kita ngontrak. Kalau rumahnya kita ngontrak, artinya ya anggap aja misal per bulan bayarnya 10 juta deh. Ini rumahnya mahal gitu ya. Bayangin 10 juta per bulan. Ya that's it gitu loh. Anda udah bayar 10 juta. Anda dengan Anda bayar 10 juta artinya apa? Anda, tadi kan kita beli rumah ya, ingat ya, kita tadi beli rumah harga 1 miliar, Anda DP berapa? 300 juta dong, 30% supaya KPR-nya turun. Ya, nah artinya kalau Anda sekarang ngontrak rumah, Anda bayar 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, anggap aja rumahnya rumah mewah nih, 10 juta sebulan nih. Nah, Anda 300 jutanya kan tetap Anda pegang.
300 juta yang tadi buat DP mestinya Anda pegang. Anda punya cash flow yang kuat banget sekarang. Anda punya uang cash 300 juta, diem. Itu Anda bisa gunain buat apa? Anda bisa gunain misalnya, saya nggak tahu, Anda bisa bangun bisnis, Anda bisa bangun apa kayak usaha, Anda punya project apapun, Anda bisa lakuin. Anda bisa investasikan, menghasilkan passive income, dan nah ini kuncinya. Ketika Anda memiliki bisnis, passive income, atau Anda memiliki multiple streams of income gitu ya, ini kan artinya stream of income yang datang kepada Anda secara passive income. Multiple stream of income. Artinya apa? Uang itulah yang kemudian bisa Anda gunakan untuk hal yang konsumtif. Konsumtif contohnya apa? Beli rumah, tempat tinggal Anda sendiri. Kayak gitu. Jadi, boleh nggak sih beli rumah sendiri? Boleh. Kalau saran saya Anda beli rumah sendiri adalah ketika Anda sudah punya passive income yang cukup buat bayar cicilan rumahnya. Seperti itu. Jadi jangan di depan ujuk-ujuk jeder langsung beli rumah, ya jangan. Kapan Anda punya passive income? Kapan Anda bisa financial freedom? Kapan Anda jadi kaya? Jadi gini, prinsipnya kalau Anda mau kaya, Anda harus financially freedom dulu. Supaya bisa financially freedom, Anda harus punya passive income yang melebihi gaya hidup Anda. Dengan Anda beli rumah jeder di depan, biaya hidup Anda jadi gede banget. Liability Anda, kewajiban pembayaran finansial Anda jadi gede banget. Semakin susahlah Anda mencapai kebebasan finansial. Kayak gitu. Jadi ini adalah kesalahan yang sangat banyak orang lakukan, dan saya masih muda, kelihatan ya masih muda, dan buat saya ini concern terbesar saya banget gitu loh. Saya concern banget dengan anak-anak muda yang baru nikah langsung mikir langsung pengen beli rumah sendiri. Sewa rumah nggak apa-apa, ngontrak nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan cash flow-nya, kemampuan bayarnya. Tapi ketika bahasanya beli rumah sendiri, ini akan jadi satu masalah besar. Kenapa? Sekali lagi, Anda punya DP yang mestinya Anda bisa pakai buat membangun kerajaan peternakan uang Anda, ini malah Anda pakai buat jebret KPR-in rumah, DP-in rumah, habis rumahnya pun tidak menghasilkan income. Sekarang dibalik, Anda beli rumah misalnya. Oke, ini ada case berikutnya. Anda beli rumah, tapi rumahnya Anda sewakan. Di mana nanti cicilan per bulannya Anda bisa bayarkan dari uang sewa. Itu akan jauh lebih wise. Pertama, secara cash flow Anda selamat. Yang pertama. Yang kedua, yes, harga propertinya naik ketika ada kesempatan properti yang lebih baik untuk bisnis ya, untuk investasi, bukan untuk tempat tinggal. Untuk investasi, Anda bisa jual rumahnya, Anda ambil yang baru. Kalau hitung-hitungannya lebih bagus. Itu akan jauh lebih make sense secara finansial dibanding kalau Anda beli rumah di depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. At least membuka pikiran lah. At least kayak, ya oh iya, selama ini nggak pernah diajarin ya sama guru-guru dulu di TK, di SD, di SMP, sampai di S3 nggak pernah diajarin. Ya jelas nggak diajarin. Apa namanya, ini kan pengetahuan finansial, Anda harus belajar sendiri dengan cara nonton video YouTube D7 TV dan follow akun Instagram online D7. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like videonya, Anda share video ini kepada teman-teman Anda, kepada orang tua Anda tuh, mah kayak gitu caranya kalau mau sukses finansial. Jangan beli rumah di depan gitu. Rumah ntar aja, kalau udah passive income-nya bisa bayarin. Nah, itu jauh lebih dahsyat. Lalu berikutnya, jangan lupa Anda subscribe channel D7 TV supaya Anda tidak ketinggalan video-video dahsyat berikutnya. Oke, thank you dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.